Apa dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, jadi gimana? Ada semua? Ada. Oke, Ibu Guru sebutkan dulu namanya. Hafsa, Ada Bu. Jelita, Ada Bu. Ainun, Ada Bu. Rasti, Ada Bu. Kila. Ada Bu. Oke. Abdal, Ada Bu. Aulia, Ada Bu. Sekar, Ada Bu. Akila, Ada Bu. Radit, Irsan. Ada Bu. Iya, ada semua. Jadi anak-anak, siapa yang belajar dari malam? Belajar. Kemarin kita belajar apa? Bahasa Indonesia. Jadi hari ini kita akan belajar pelajaran yang baru yang belum pernah kita pelajari. Jadi pelajaran kita hari ini yaitu coding dan KA. Ada yang tahu apa itu coding? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar coding? Hah? Belum? Oke, sampai di sini pelajaran coding. Ada yang mau bertanya? Siapa? Angkat tangan yang mau bertanya. Saya Bu. Apa arti dari coding? Iya, apa arti dari coding? Tekan dulu bangsa. Jadi, apa itu coding? Coding adalah memberi perintah kepada komputer. Nah, jadi coding itu adalah memberi perintah kepada komputer untuk menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi coding itu tentang komputer. Sekarang KA. Ada yang tahu apa itu KA? KA adalah kecerdasan artifisial. Atau biasa juga disebut kecerdasan buatan. Seperti AI. Seperti apa? AI. Ada yang pernah dengar kata AI? Mana didengar kata AI? Di HP. Untuk apa itu AI? Untuk membantu manusia menyelesaikan masalah. Jadi sudah tahu apa itu coding? Apa yang dimaksud dengan coding? Memberi perintah kepada komputer untuk menyelesaikan masalah. Ya, apa itu KA? Kecerdasan buatan. Yang disebut AI. Ini bacanya AI, bahasa Inggris AI. Nah, oke, sampai sini sudah mengerti? Sudah. Oke, lanjut lagi. Sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu biar lebih semangat semuanya. Tepuk semangat. Satu semua. Nah, kita lanjut lagi. Coding ini bertujuan untuk, jadi kita belajar coding itu ada tujuannya. Tujuan yang pertama, siswa mampu apa? Siapa yang tahu? Mengenal konsep dasar coding. Oke. Yang kedua, siswa mampu berbuat kreatif. Siswa apa? Siswa dapat berkreatif. Dapat berkreatif. Kemudian apa lagi yang ketiga? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Siswa mampu menyelesaikan Masalah. Oke, siswa mampu menyelesaikan masalah. Oke, jadi ada 3 tujuan kita belajar tentang coding. Yang pertama adalah Siswa mampu mengenal konsep dasar coding. ya, jadi kita harus mampu mengenal konsep dasar. Kenapa konsep dasar? Karena kita dari
coding. Nah, kemudian lanjut lagi. Sudah mengerti nih? Sudah mengerti? Oke. Yang ketiga lagi, kita belajar coding ada 3 metode. Ada 3 apa? Metode. Ada 3 metode. Yang pertama unplug. Yang kedua plug. Yang ketiga internet basic. Nah, apa itu unplug? Unplug adalah belajar menggunakan komputer. Kemudian plug, apa itu plug? Belajar tanpa menggunakan komputer. Internet basic, belajar menggunakan komputer dan internet. Nah, jadi ini 3. Ada 3 metode pembelajaran coding. Yang pertama unplug, yaitu belajar menggunakan komputer. Yang kedua plug, yaitu belajar tanpa menggunakan komputer. Kemudian yang ketiga internet basic, yaitu belajar menggunakan komputer dan internet. Dan ketiga ini yang mana yang cocok untuk kita gunakan di SD 2 Tolala? Belajar tanpa komputer. Plug, belajar tanpa menggunakan Komputer. Kenapa kita memilih plug? Karena di sekolah kita tidak memadai untuk menggunakan komputer dan internet. Jadi kita menggunakan metode plug. Kalau kita punya komputer dan internet, kita bisa menggunakan metode unplug dan internet basic. Oke, sudah ngerti? Oke. Nah, Ibu Guru mau perlihatkan contoh coding di kehidupan sehari-hari. Misalkan, siapa di sini yang sering main internet di HP? Siapa sering main HP? Apa yang biasa dilihat di HP? Apa biasa yang dicari di HP? Film karton, musik, main game. Kalau kita mau cari itu semua di HP atau di komputer, kita harus memasukkan perintah. Perintah apa yang kita masukkan kalau kita mau main game? Apa yang kita tulis supaya dia muncul game di situ? Permainan bisa, atau game. Nah, jadi HP dan komputer tidak bisa muncul kalau tidak diperintah. Semuanya harus diperintah oleh manusia. Setiap kita membuka komputer, apa yang kita perintahkan akan ditampilkan di komputer. Pernah disuruh sama gurunya cari PR di komputer? Pernah. Atau di HP? Pernah. Apakah HP sangat membantu? Sekarang, apakah manusia lebih pintar daripada HP? Mana lebih pintar, HP atau manusia? Manusia. Mana lebih pintar, manusia atau laptop? Manusia. Kenapa bisa manusia lebih pintar? Sedangkan kalau kita cari di internet ada semua. Apa yang kita minta ada. Sedangkan kalau manusia ditanya biasa tidak tahu. Kenapa bisa lebih pintar manusia daripada komputer? Ada yang bisa jawab? Karena manusia itu mempunyai perasaan dan pikiran, sedangkan komputer tidak memiliki perasaan dan pikiran. Itulah manusia lebih pintar daripada komputer. Oke. Jadi sekarang Ibu Guru mau kasih contoh coding dalam kehidupan sehari-hari. Kita membuat nasi goreng. Kalau kita tidak tahu bikin nasi goreng, kita bisa minta bantuannya AI atau HP. Kemudian apa yang kita perintahkan itu HP kalau mau mencari resep nasi goreng? Apa? Apa yang tahu? Apa yang kita tulis? Cara membuat nasi goreng.
Iya, betul. Maka apa yang muncul di situ kalau kita tulis cara membuat nasi goreng? Apa yang muncul? Nasi goreng. Resep-resep nasi goreng. Apakah kalau kita menulis cara membuat nasi goreng akan muncul di situ cara membuat bakso? Tidak. Karena dia membantu kita sesuai perintah. Nah, kalau kita sudah menulis cara membuat nasi goreng, muncullah di situ resep nasi goreng. Kemudian yang pertama apa? Menyiapkan bahan. Menyiapkan bahan. Kemudian apa lagi? Menuangkan minyak. Menyalakan kompor. Menyiapkan bahan, kemudian menyalakan kompor. Apa lagi? Apa lagi? Masukkan minyak. Kemudian apa lagi? Menumis bawang putih. Kemudian masukkan Nasi. Kemudian Nasi goreng. goreng. Nah, itulah tahap-tahap membuat nasi goreng. Kalau kita tidak sesuai perintah, tidak sesuai resep, itu akan merusak nasi goreng kita. Bisa saja nasi gorengnya halus atau tidak enak. Jadi komputer itu mendengarkan perintah tahap demi tahap, tidak berantakan. Oke, sampai sini sudah mengerti? Sudah. Nah, sebelum kita masuk di tugas, kita break dulu. Tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta besar dari guru. Oke, terima kasih. Jadi sekarang kita mau kerjakan tugas berpasangan. Oke. Sekarang kita panggil dulu dua kelompok, dua pasangan. Siapa? Aulia berpasangan sama Abdal. Elisa berpasangan dengan Radit. Dirsan. Oke. Oke, ayo naik. Siapa yang mau memberi perintah dan yang mau melaksanakan perintah? Oke. Oke, jadi dengan guru satu memberikan perintah, satu melaksanakan perintah. Oke, mulai. Silakan dengarkan suaranya dengannya baik-baik. Jangan stop, jangan dulu, jangan sampai salah dengar. Oke, pasang telinga baik-baik. Oke, silakan dimulai. Kanan sekali. Turun 2 kali. Kiri sekali. Turun sekali. Kanan 3 kali. Turun sekali. Turun sekali. Kanan sekali. Turun sekali. Kanan sekali. Turun sekali. Kiri sekali. Ada yang Turun kurang sekali. fokus mendengarkan Kiri perintah. sekali. Turun sekali. Kiri sekali. Turun sekali. Kiri 3 kali. Naik 1 kali. Kiri 1 kali. Naik 1 kali. Kiri 1 kali. Naik 1 kali. Kanan 3 kali. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Hafsa. Oke. Bagaimana kelompoknya? Salah. Iya, jadi kelompoknya Abdal error. Masih belum konsentrasi. Silakan dulu kembali. Oke, kita lanjut lagi. Kelompok yang selanjutnya Ainun bersama Jelita, Rasti bersama Akila. Oke, siapa yang mendengarkan perintah? Tapi Apa perintah yang dilakukan tadi? Tuh. Mana itu tadi kata? Oke. Oke, siap? Siap? 1, 2, 3. kanan 1 kali, turun 2 kali. Pelan-pelan.
Dengan Kiri perintah. 1 kali, turun 1 kali, kanan 3 kali, turun 1 kali, kanan 1 kali, turun 1 kali, kanan 1 kali, turun 1 kali, kiri 1 kali, turun 1 kali, kiri 1 kali, kiri 1 kali, kanan 2 kali, naik 2 kali. Sudah? Jadi? Tidak. Tidak. Naik 1 kali. Oke, kita tunggu lagi nih. Kiri 1 kali. Oke. Jadi kelompoknya Delita dengan Rasti error. Tahan dulu, teman. Oke, jadi cuman satu kelompok yang berhasil, yaitu kelompoknya Hafsa. Nah, sekarang karena ada tadi yang kurang konsentrasi, kita tepuk konsentrasi dulu. Biar konsentrasinya lagi dipasang lagi. Tepuk pagi. Masih kurang konsentrasi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Iya, tekan dulu. Sekarang kita kerjakan per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Baca baik-baik. Satu yang membaca, satu yang menulis, satu yang bantu temannya. Kalau temannya yang salah, perhatikan temannya kalau ada yang salah. Oke, 1, 2, 3. Silakan selamat bekerja. Dia temannya kalau ada yang salah. Ya, yang selesai boleh angkat tangan. Angkat tangan semuanya. Ya, selesai boleh angkat tangan. Bilang selesai. Ya, kasihkan ke temannya kalau salah. Naik 2 kali, kanan 1 kali, naik 1 kali, kanan 1 kali, kiri 3 kali, kiri 1 kali. Siapa yang sudah selesai? Ayo, berlomba. Ibu, kiri 1 kali, naik 1 kali. Ya, ada yang sudah? Ya. Kelompok 2 Kiri 1 sudah kali. selesai. Bagaimana kelompok 1? Kanan 1 kali, naik 1 kali. Ya, ingatkan temannya. Bagaimana? Oke, jadi kelompok 1 belum bisa selesai. Error. Tahan dulu untuk kelompok 1 dan 2. Jadi, kumpul dulu. Cek, kumpul. Jadi seperti itulah pelajaran coding. Apa tadi masalahnya? Masalahnya bagaimana cara kita menemukan gambar di sebuah titik. Dengan cara mendengarkan perintah teman. Kalau perintahnya salah, maka gambarnya tidak bisa jadi. Kalau perintahnya benar, maka gambarnya bisa menjadi. Gambar apa yang kita bikin? Bebek. Jadi seperti itu namanya pembelajaran coding. Sebelum ibu guru akhir pelajarannya, ibu guru mau ingatkan lagi. Apakah anak-anak masih ingat tadi? Ibu guru jelaskan apa yang dimaksud dengan coding. Memberi perintah kepada komputer untuk menyelesaikan masalah. Apa yang dimaksud dengan KA? Kecerdasan artifisial atau kecerdasan ya, seperti AI. Kemudian ada berapa tujuan pembelajaran kita hari ini? 3. Yang pertama, siswa mampu mengenal konsep dasar coding. Yang kedua, siswa mampu berkreasi. Kemudian siswa mampu menjelaskan
ini kita belajar coding sampai di sini. Nanti selanjutnya kita akan belajar lagi dengan permainan-permainan yang lain. Bagaimana dengan pelajaran coding? Suka atau tidak suka? Suka. Terus ada lagi tadi 3 metode. Metode coding. Apa yang pertama? Unblock. Apa itu unblock? Hah? Unblock. Belajar menggunakan komputer. Yang kedua? Belajar yang ketiga? Itu belajar menggunakan internet. Jadi semuanya sudah paham. Oke, sebelum kita pulang, kita explaining lagi sama-sama yang besar suaranya. Satu, cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Terima kasih semuanya. Oke, hari ini demikianlah pelajaran kita hari ini. Ibu Guru ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa sebelum pulang kita berdoa bersama membaca surat Al-Fatihah. Doa dimulai.